kita tidak boleh membiarkan kasih menjadi dingin. Apakah itu di rumah, di gereja, dan di lingkungan kita. Kita memiliki teladan Kristus di kayu salib yang mati bagi kita. Inilah wujud ekspresi kasih yang terbaik dan paling berkuasa. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Minggu 9 Agustus, judulnya Sifat Esensial Kasih. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Kita perlu lebih mendalami perkataan Paulus dalam 1 Korintus 13. Paulus mengatakan bahwa karunia bahasa roh, nubuat, pengertian, pengetahuan, iman, dan kemurahan hati di ayat 1-3, semua itu tidak berguna jika tidak didorong oleh kasih. Jenis kasih yang dibicarakan Paulus bukan yang biasanya diungkapkan seperti saya mengasihi teman-temanku atau bahkan saya mengasihi pasangan dan anak-anak saya. Paulus tidak berbicara tentang jenis kasih yang ada di film-film. Meskipun ayat ini biasa digunakan dalam khotbah pernikahan, tapi ini bukan jenis kasih antara suami istri. Kasih yang dibicarakan Paulus dalam 1 Korintus 13 lebih dari sekedar perasaan, perilaku yang baik, atau tindakan menolong orang lain. Walaupun semua hal-hal ini mencerminkan sebagian besar dari kasih yang dimaksudkan Paulus. Namun, kasih dalam 1 Korintus 13 merupakan karunia istimewa dari Roh Kudus. Roh Kudus juga memampukan kita untuk mengasihi dan tidak mementingkan diri sendiri. Kasih yang sejati mencakup penyerahan pikiran, perasaan, dan tindakan kita sepenuhnya kepada Yesus. Dengan demikian, Yesus akan hidup di dalam diri kita dan menolong kita untuk mengasihi orang lain. Itulah mengapa kasih agape begitu esensial dan diperlukan. Dalam kuasa Kristus, kita tidak boleh membiarkan kasih menjadi dingin. Apakah itu di rumah, di gereja, dan di lingkungan kita. Kita memiliki teladan Kristus di kayu salib yang mati bagi kita. Inilah wujud ekspresi kasih yang terbaik dan paling berkuasa. Meskipun diri kita sendiri tidak pernah bisa mengungkapkan jenis kasih seperti itu, namun dengan anugerah Allah, kita harus berusaha untuk menyatakannya dalam kehidupan kita sendiri sejauh yang kita bisa. Kutipan Roh Nubuat disadur dari Our High Calling halaman 338. Kehidupan Kristen harus selalu berkembang dan tidak pernah berhenti. Ketika kasih kepada Kristus semakin bertumbuh, kerinduan untuk mengenal Kristus pun semakin dalam. Walaupun pertumbuhan rohani menuntut pengorbanan dan perjuangan, orang percaya dipanggil untuk terus memelihara persekutuan dengan Allah, menghargai setiap terang yang diterima, dan bergegas menuju kedewasaan rohani. Pada akhirnya, mereka yang diselamatkan adalah mereka yang telah membasuh jubah mereka dan menjadikannya putih dalam darah Anak Domba. Amin. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus
untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.